Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa, saat ini kita sudah masuk ke dalam Advent minggu pertama. Lilin Advent minggu pertama sudah dinyalakan, menandakan bahwa kita saat ini sudah memasuki Advent minggu pertama. Advent minggu pertama pada hari ini kita punya tema adalah Natal membawa pengharapan. Mari kita sama-sama siapkan hati, mari kita sama-sama siapkan pikiran, mari kita sama-sama siapkan akal budi kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini akan dimulai dengan satu keyakinan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah diambil dari Lukas pasal 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita akan mengangkat satu pujian, Yesus Raja Damai. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami punya kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ini adalah manusia yang penuh dengan kekejian, penuh dengan dosa, penuh dengan kemurkaan. Tetapi pada hari ini kami mengingat kami sesudah masuk ke dalam Advent minggu pertama. Karena Yesus datang, kami punya pengharapan. Kenistaan kami, kemunafikan kami, segala dosa-dosa kami punya pengharapan karena Yesus mau menebus dosa-dosa kami. Kegagalan-kegagalan kami, Tuhan mau memandang itu dan Tuhan mau ubah menjadi suatu keberhasilan. Karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu. Biarlah di Advent minggu pertama ini kami boleh semakin diyakinkan Tuhan sudah memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam hidup kami. Walaupun kami hidup di dalam masa kesulitan, walaupun kami hidup di masa pandemi COVID-19, masa yang begitu mendesak kami, masa yang begitu membuat kami terdesak sampai kami menjerit, suara hati kami menjerit di dalam kesesakan dan kesusahan kami. Hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan, kiranya Engkau memimpin kami, supaya pengharapan Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan pimpin dan Tuhan berkati hidup kami. Sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita masuk dalam rangkaian ibadah pengakuan dosa. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 13 sampai 14. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Mari kita angkat satu pujian. Adakah tempat baginya? Mari kita renungkan. Sewaktu Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, Dia mengetuk. Maria dan Yusuf mengetuk setiap pintu. Tetapi saat itu tidak ada tempat buat Yesus. Hanya sebuah tempat palungan kecil yang hina. Hanya sebuah tempat palungan yang tidak layak, yang mau menerima kelahiran Yesus. Saat ini, apakah hatimu, apakah hatiku boleh menjadi tempat untuk Yesus mau lahir? Mari kita nyanyikan lagu ini. Adakah tempat baginya yang menebus dosamu? Ya, ketuk pintu hatimu. Maukah kau menerima Dia? Yesus Sang Raja yang mulia, masuk dalam hatimu. Buka lebar pintu hati, mengundang Tuhan masuk. Kau
lagu ini boleh menjadi introspeksi bagi diri kita. Biarlah kita boleh membuka hati kita lebar-lebar untuk menerima kelahiran Yesus, lahir di dalam hati kita. Mari kita nyanyikan ayat yang ketiga. Adakah tempat baginya yang berseru padamu? Terimalah Injilnya sekarang, esok tak terlambatlah. Yesus Sang Raja yang mulia masuk dalam hatimu. Buka lebar pintu hati dan Tuhan masuk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Mari kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang sudah kami pikirkan. Engkau tahu apa yang sudah kami lakukan. Engkau juga tahu apa yang sudah kami katakan. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan tidak memperkenankan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau mungkin di dalam kehidupan kami masih suka lupa dengan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali mengeluh untuk hal-hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena pengampunan yang luar biasa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Kau terus mengajar kami supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh mengajar kami hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil di dalam Roma yang pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ana Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan dua cara. Yang pertama via transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Yang kedua menyisikan uang persembahan, masukkan ke amplop, dan saat kita sudah beribadah konvensional seperti biasa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara boleh memberikan amplop-amplop tersebut ke dalam kantong persembahan. Mari saat ini kita siapkan hati, kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Yesus Telah Lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan ada di bahu. Namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang
bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur saat ini kami punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh kembalikan sebagian ke hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan, terlebih khusus di kota Jambi ini, agar semakin banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, terlebih khusus lagi, kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami, akal budi kami boleh serahkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai kami sesuka hati Tuhan, agar kerajaan Tuhan boleh semakin diperluas. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Lindawati Tanadi dengan tema Natal Membawa Pengharapan. Kita nyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sampai hari ini kami masih sehat, bisa beribadah dan masih punya kesempatan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini kembali berbicara kepada setiap kami. Dan kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk mentaati dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga tolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang gadis yang mau dibunuh oleh orang jahat. Wanita tersebut saudara-saudara diangkat di sebuah ketinggian dari sebuah gedung yang sangat tinggi, dan di atap gedung tersebut saudara-saudara, kemudian gadis tersebut dilepaskan begitu saja oleh penjahat tadi. Saudara-saudara, sambil orang jahat itu tertawa terbahak-bahak dan merasa puas karena dia berhasil melakukan kejahatan. Sementara wanita tersebut saudara-saudara begitu ketakutan luar biasa. Kemudian dia mungkin dalam hatinya sudah berpikir, matilah aku kali ini. Aku mungkin tidak bisa hidup lagi. Tetapi saudara-saudari, tiba-tiba gadis yang sedang melayang-layang dari ketinggian itu sedang menuju ke bawah, tiba-tiba dia disambar dan diselamatkan oleh seorang pemuda yang begitu luar biasa. Seorang pemuda bertopeng saudara-saudara, yang tadinya dia memanjat dinding tembok yang tinggi, dengan begitu ligatnya dia manjat dan kemudian saudara-saudara dengan tangannya yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba, dia pun menyambar gadis itu dan kemudian dia menyelamatkan gadis itu. Wah, saudara-saudara, banyak orang yang menyaksikan adegan itu kemudian bertepuk tangan saudara-saudara. Mereka begitu lega akhirnya karena gadis itu akhirnya bisa diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya mungkin sebagian saudara-saudara bisa menebak bahwa cerita yang baru saya sampaikan tadi itu adalah hanya cuplikan dari sebagian adegan dari film Spider-Man yang terkenal itu. Saudara-saudara, memang itu hanyalah sebuah cerita fiktif dari sebuah film. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, ketika kita ada dalam bahaya, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam kesulitan dan kesusahan, kita tentu berharap ada penolong, ada anak mudanya, ada pendekarnya, seperti dalam film-film yang bisa menolong kita, bukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi nyatanya dalam kehidupan nyata tidak ada anak muda seperti itu. Tidak ada pendekar seperti itu. Itu hanya ada di film. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian satu berita baik untuk kita semua, saudara-saudara. Memang kita tidak bisa menemukan pendekar seperti itu, tetapi bukankah sebagai orang percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan yang lebih hebat dari semua pendekar yang ada, dari pendekar apapun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dan ayat yang kelima.
Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat Tuhan yang kekasih, karena Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, maka kita dapat berharap kepadanya dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di dalam masa pandemi selama lebih kurang 9 bulan dan ini mau masuk ke bulan yang ke-10. Hampir seluruh dunia, hampir semua orang merasakan dampak dari pandemi virus corona. Ini saudara-saudara, baik pengusaha, baik pekerja, baik ibu rumah tangga, baik anak-anak maupun para lansia, saudara-saudara, semua kena dampak COVID. Banyak orang merasakan kehilangan. Ada yang kehilangan keluarga mereka yang meninggal karena COVID. Ada yang kehilangan kesehatannya. Ada yang harus dirawat di rumah sakit. Ada yang harus diisolasi. Ada yang kehilangan usaha dan pekerjaannya. Ada yang kehilangan separuh gajinya. Anak-anak kehilangan sukacita karena nggak bisa main-main sama kawan-kawan di sekolah, ya, nggak bisa belajar di sekolah. Para lansia juga sedih, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Saudara-saudara, dalam masa-masa susah seperti ini, atau kalau boleh saya sebut masa-masa suram, atau masa-masa kelam seperti ini. Semua orang berharap, semua orang berdoa agar pandemi cepat berlalu atau paling enggak vaksin cepat ada kemudian dan berfungsi dengan baik. Walaupun sebenarnya saudara-saudara nanti vaksin ada pun belum tentu menjamin bahwa masalah COVID bisa segera selesai begitu saja. Tetapi di tengah kesusahan karena COVID ini saudara-saudara, semua orang merindukan adanya kondisi hidup manusia yang dapat kembali normal. Benar-benar normal, bukan new normal. Sama seperti itu saudara-saudara. Orang-orang Yehuda pada zaman Yesaya juga pernah mengalami apa yang namanya hidup berjalan di dalam kegelapan dan diam di negeri kekelaman seperti yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, saudara-saudara. Saudara-saudara, masa-masa ketika mereka menerima hukuman dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pernah menolak pemerintahan Allah atau teokrasi yang baik. Waktu itu mereka ingin punya raja manusia seperti bangsa-bangsa lainnya. Maka kemudian Allah mengizinkan mereka memiliki raja. Saudara-saudara, raja pertama bangsa Israel adalah Saul, kemudian dilanjutkan dengan Daud sebagai raja kedua dan kemudian waktu pun berganti dan mereka pun berganti-ganti raja. Dan sampailah pada masa zaman Yesaya, saudara-saudara, mereka dipimpin oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, bahkan Raja Ahaz dikenal sebagai Raja Yehuda yang paling jahat perbuatannya. Ia membakar anaknya sendiri untuk persembahan kepada dewa Baal bahkan. Saudara-saudara, bangsa Yehuda di bawah pemerintahannya menjadi bangsa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, waktu itu Nabi Yesaya menjadi wakil Allah berbicara kepada para pemimpin Yerusalem dan Yehuda atau Israel Utara dan Israel Selatan, termasuk Raja Ahaz.
Yesaya berbicara tentang penghakiman Allah. Yesaya memperingatkan para pemimpin Israel yang jahat bahwa ada harga yang harus dibayar atas pemberontakan mereka terhadap Allah. Bahwa Allah akan memakai kerajaan-kerajaan besar seperti bangsa Asyur. Setelah itu Allah juga memakai bangsa Babel untuk menghakimi atau menghukum bangsa Israel jika mereka tetap memberontak kepada Allah. Mereka tetap melakukan apa yang jahat. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap berlaku tidak adil. Mereka tetap menindas orang yang miskin. Namun saudara-saudara, pesan penghakiman atau penghukuman ini dibarengi dengan pesan pengharapan. Ya, waktu itu saudara-saudara di dalam Yesaya pasal 9 ini, Yesaya memberitakan pesan, di sini ada pesan penghakiman sekaligus pesan pengharapan saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara-saudara, di sini Yesaya menyampaikan bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus seorang raja dari keturunan Daud untuk mengokohkan kerajaan Allah. Yang akan memimpin satu Yerusalem yang baru. Raja yang baru itu akan memimpin orang Israel untuk mentaati semua hukum-hukum Allah. Kerajaannya akan mengubah hati manusia, akan membawa damai dan membawa keadilan bagi semua orang. Saudara-saudara, dan berkat-berkat Allah akan mengalir ke segala bangsa seperti yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kondisi bangsa Israel yang memberontak kepada Allah ini adalah sama dengan kondisi seluruh manusia di dunia, juga seluruh manusia dari segala abad dan segala tempat. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, sejak itu pula keturunan mereka semua membawa natur dosa. Rasul Paulus dalam surat Roma menuliskan bahwa semua manusia memberontak kepada Allah, ya, bahwa tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut atau kematian yang kekal di neraka. Tetapi saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah tidak menginginkan manusia binasa akibat dosa. Sebab itu saudara-saudara, terang yang besar itu telah datang. Pada waktu Natal yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Saudara-saudara, dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda menerima terang hidup itu? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Beritakanlah berita pengharapan ini kepada banyak orang yang belum tahu. Kabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir menjadi juru selamat manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Natal kali ini adalah Natal yang paling berbeda di dalam hidupmu dan hidupku. Tahun ini kita nggak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita nggak bisa bikin banyak acara untuk Natal yang biasanya menimbulkan sukacita buat kita. Pandemi membuat banyak orang kehilangan harapan.
Namun saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Jika masalah manusia yang paling besar saja, yaitu masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia hebat siapapun, tetapi Tuhan sudah selesaikan bagi engkau dan saya. Saudara, apalagi masalah pandemi COVID. Percayalah bahwa Allah sanggup menyelesaikannya bagi engkau dan saya. Amin. Saudara-saudara, Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi mengatakan di situ yang lahir itu adalah raja yang perkasa. Dia Allah yang hebat. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Artinya apa? Artinya dia adalah penguasa yang tertinggi. Artinya semua dia yang atur. Artinya semua dia yang tentukan, saudara-saudara. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh dan diselesaikan oleh Allah. Dia Bapa yang kekal. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih Allah itu sama. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah pencipta seluruh alam semesta, juga pencipta engkau dan saya. Saudara, dia juga pemelihara hidupku dan hidupmu. Saudara, percayalah bahwa dia mengasihi engkau dan aku. Dia tidak akan membiarkan engkau dan saya bergumul sendirian di masa pandemi, di masa susah seperti ini. Saudara, dikatakan dia juga adalah Raja Damai. Dia yang telah mendamaikan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Maka percayalah saudara-saudara, bahwa di masa yang sulit, kondisi yang sulit dan kacau ini, dia juga mampu pulihkan dan memberikan kedamaian, damai sejahtera bagi engkau dan saya. Saudara-saudara, yang Allah mau dari kita anak-anaknya adalah kita tetap taat kepadanya, karena dia adalah penasihat ajaib kita. Penasihat manusia bisa ngawur, saudara-saudara. Penasihat manusia sepintar apapun bisa salah, saudara. Tetapi Allah, penasihat ajaib kita, tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah ngawur. Maka kita harus taati nasihatnya. Apa nasihatnya Tuhan untuk kita? Banyak, saudara-saudara. Baca di dalam Alkitab. Antara lain Tuhan minta kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Allah minta kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Taati pemerintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta, dan lain-lain saudara-saudara. Di dalam Alkitab penuh dengan nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Taatilah itu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah kondisi pandemi yang masih berkelanjutan saat ini, di tengah-tengah kegalauan dan keputusasaan umat manusia saat ini, dan mungkin itu termasuk kami umat-Mu. Firman Tuhan memberi pengharapan bagi setiap kami bersyukur. Kiranya setiap kami boleh kembali bersemangat dan kembali berharap kepada Tuhan. Kami pun bisa membagikan semangat dan harapan itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik, sehat, sukacita, dan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan November 2020. Dan hari ini kita mulai masuk ke dalam minggu Advent yang pertama, ya. Kita persiapan menyambut Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara-saudara sekalian kita memasuki masa-masa Advent ini dengan tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini, saudara, ini semua tentu karena Allah yang Immanuel itu, Allah yang tetap menyertai kita itu, tetap menyertai kita sekalipun di masa ada virus corona. Amin. Ya saudara-saudara, Bapak Ibu, saat ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kebaktian umum kita masih tetap mengikuti kebaktian secara online, baik dari GKY Mangga Besar Jakarta dan juga dari YouTube GKY Jambi. Ya saudara-saudara, untuk sementara kita memang masih belum bisa ibadah secara onsite, maka kita masih ikut ibadah secara online. Ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa setiap awal bulan kita akan mengikuti perjamuan kudus secara live streaming dari GKY Mangga Besar Jakarta. Untuk itu jemaat dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja pada saat-saat jam kantor gereja untuk di setiap akhir bulan untuk dapat mengikuti perjamuan kudus di awal bulan berikutnya. Ya, kemudian Bapak Ibu, persekutuan doa setiap Rabu seperti biasa diadakan pada pukul 6.30 sore. Saya berharap semua jemaat tetap setia mengikuti persekutuan doa di pertengahan minggu. Ya, kita justru di masa-masa susah, di masa-masa sulit kita harus semakin banyak berdoa, semakin banyak berharap kepada Tuhan. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, Komisi Remaja dan Pemuda GKY Jambi diadakan setiap hari Jumat pukul 19.45 via Zoom. Ya, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Guru Injil Yohana sebagai pembina Komisi Remaja Pemuda. Ya, kemudian Sekolah Minggu GKY Jambi diadakan secara Zoom setiap minggu, 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali pukul 11.30 ya. Untuk info lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa menghubungi pembina sekolah minggu juga, Guru Injil Yohana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Natal sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 secara online Zoom. Kemudian kebaktian Natal kita tahun ini kita juga adakan secara online tanggal 25 Desember 2020 pukul 9.30 WIB ya. Demikian Bapak Ibu, pengumuman saya sampai di sini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Doksologi. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam masa Advent yang pertama ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan.
Dari firman Tuhan kami sekali lagi diingatkan betapa kami orang berdosa ini dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berkenan turun ke dunia menjadi juru selamat dan penebus kami. Sehingga kami menjadi orang yang punya pengharapan. Menjadi orang-orang yang punya masa depan yang baik. Karena kami punya Allah yang hebat dan baik. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa sulit, di masa pandemi ini kami semua jemaat Tuhan terus berharap dan terus bersandar kepada Tuhan saja. Dan semua jemaat Tuhan bukan saja menjadi orang yang mau diberkati oleh Tuhan, tetapi juga mau menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, kami juga berdoa jika ada di antara jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang ada di dalam kesulitan dan pergumulan hidup. Tuhan, tolonglah berikan jalan keluar untuk mereka. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidup kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya anugerah dari penasehat yang ajaib. Kasih karunia dari Bapa yang kekal, Raja yang damai, juga penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada.